Milenial ya, yang Tanfid di jajaran Tanfid itu Di ya, jalan Tanfid. ya, yang milenial. Tapi kalau urusan Dewan Syuro dan Mustasarnya ya pancet itu, ya. ya pancet para Wah, ini berarti Dewan Penasehat gitu loh. sudah mendalami al-muhafadhah al-qadimus shalih wal akhdul jadil asla ini Pak kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini saya sengaja akan sandasan bersama Ketua Tanfid PKB Kabupaten Bangkalan terpilih. Dan insya Allah dalam waktu dekat ada susun kepengurusan yang secara utuh. Tapi sebelumnya, karena ini terpilih, kita akan dalamin tentang masalah bagaimana PKB ke depan di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Tanfid sudah terpilih secara aklamasi ya sekarang barusannya? Ya alhamdulillah, kemarin memang alhamdulillah kita dipilih di Mufakati secara aklamasi semua, PAC dan Dewan Pengurus yang lain alhamdulillah memberikan amanah kepada saya. Ya. Pak Ketua, PKB ini kan partainya orang Madura kalau melihat dari kultur sebelumnya. Gimana selanjutnya nanti Pak Ketua untuk bawa PKB ke depan ini setelah dipegang oleh Pak Ketua Safiuddin Asmoro? Pertama saya mengapresiasi dulu ya kepada kepengurusan yang kemarin, kepengurusan 2018 sampai 2021, terutama kepada Al Mukarrom, saudara Raden Kiai Haji Mundir Rofi'i. Menurut saya sudah agak bagus, sudah maksimal beliau dari 5 menjadi 6. Tinggal saya meneruskan mungkin menambah atau mengembangkan beberapa hal yang perlu saya benahi secara internal di PKB ini, terutama penguatan potensi-potensi yang ada dulu kita pagari, setelah itu kita jangkau, kita raih yang di eksternal yang menurut saya masyarakat Bangkalan ini secara kultural memang berafiliasi kepada PKB. PKB banget gitu ya, karena PKB ini tidak bisa lepas dari NU kan begitu Pak. Dari itu kita penting bagi kita untuk menyentuh hati konstituen-konstituen kita akan turun ke bawah, turun ke lapangan, kita mencoba menjadi solusi obat bagi konstituen-konstituen saya yang kemarin-kemarin mungkin ini masih ada yang tidak tersentuh. Ini kita sentuh nantinya. Pak Ketua, kalau dalam sejarahnya PKB Bangkalan bahwa PKB Bangkalan pernah saya ingat ya pernah mendapatkan 25 kursi waktu itu ya, Pak Ketua. Pemilih-pemilih PKB di Kabupaten Bangkalan entah kenapa ya dalam perjalanannya justru sampai sekarang ada hanya 6 ya, sebelumnya 5 kan, mungkin ada sebuah fenomena dan juga dinamika politik yang sangat luar biasa melihat potensi yang sebetulnya sudah 25, ini 50% loh kalau 25. Apa kira-kira kiat-kiatnya Pak Ketua? Jadi begini, saya kan sudah bilang dari awal bahwa masyarakat Bangkalan ini sebetulnya mayoritas menurut saya hatinya itu nuraninya adalah sama dengan kita partai PKB, namun harus ada sentuhan, tambahan sentuhan lah. Lah urusan yang 25 kita juga secara berpikir, secara logika untuk mencapai target 25 kursi itu sangat tidak mungkin karena dengan berbagai macam sistem yang ada sekarang bahwa pembagian 1, pembagian 3, pembagian 5 ini. Namun saya yakin dan saya yakinnya yang penting kita bersama-sama dengan Dewan Syuro, Dewan Tanfid dan Mustasar, karena saya menambah Mustasar Suhadarti itu dibolehkan. Ini song-song lempung kita, insya Allah pasti kita akan jadi pemenang gitu. Untuk jadi, targetnya Pak hanya pemenang ya. Urusan berapa-berapanya nunggu ya. Jadi Parlemen 1 kita ambil kembali. Iya. Sudah beberapa kali periode itu Parlemen 1 itu kan posisinya ada di PKB terus. Nah, itu yang menjadi target kita gitu. Insya Allah pasti. Jadi kalau melihat potensi kultur politik Madura khususnya Kabupaten Bangkalan kan memang PKB banget Pak Ketua. Tinggal bagaimana orang yang selama ini itu sempat indekos ke yang lain, tinggal bagaimana dipanggil kembali. Dalam konteks ini apa kira-kira dalam bentuk kepengurusan, struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Pak Ketua untuk bagaimana menjemput semua orang yang selama ini indekos itu Pak Ketua? Ya alhamdulillah di format susunan kepengurusan yang disepakati oleh tim 5 itu ada Ketua Dewan Syuro Saudara Insinyur Mundir Rofi'i, ada Sekretaris itu Saudara Rofi dan Bendahara Saudara Hotim Marsuki, beserta Sekjen Dewan Syuro Pak Jalil Talha.
itu kita menyepakati bahwa kita akan menjemput yang tertinggal itu, meraih lagi yang tercecer kemarin. Bagaimana yang punya pemikiran yang sama dengan kita. Kita teringat bahwa pesan ketua umum kita kemarin pada waktu saya menghadiri muscap, saya sowan beliau pertama adalah tugas seorang Safiuddin ini adalah bagaimana memberdayakan warga NU, memajukan NU, itu yang menjadi target utama. Yang kedua, baru kita memajukan PKB ini, kita meraih sisa-sisa yang tertinggal, menjemput ya sesuatu yang kemarin sudah berserakan, mungkin ada yang ke partai lain, kita jemput kembali. Akan diajak kembali. Ya, kita sentuh hatinya. Akan merangkul yang tergusur. Ya, yang tergusur. Karena kita tetap saya berpikir bahwa tidak mungkin kita ini secara sendiri-sendirian itu untuk memajukan PKB. Maka perlu kita harus song-song lempung, perlu semua ke partisipasi masyarakat, karena memang masyarakat Bangkalan ini insya Allah pasti lebih dari 50% adalah masyarakat PKB dan NU lah. Dan NU. Makanya Ketua Umum ya Gus Ami memerintahkan kepada Pak Ketua agar merangkul NU dulu gitu kan. Bukan membina kalau kayak itu. Ya bersama NU dulu baru PKB. Nomor 2 kan. Iya, betul. Nomor 2 itu pesan ketum kepada saya. Terus yang kedua begini. Jadi Bangkalan ini kan secara kultural kan banyaknya pondok-pondok pesantren. Ya ini kita ajak semuanya. Ya, artinya yang memang chemistry-nya terbangun dengan PKB. Saya akan ini nanti di saat kita SK sudah turun, kita akan melakukan roadshow ke beberapa tokoh-tokoh para kiai, para ulama di pondok-pondok pesantren. Karena begini, Bangkalan ini sama dengan Sampang. Ada 3 patronase yang menurut saya yang harus kita sentuh hatinya. Pertama itu patron ulama ya. Jadi ada beberapa pondok pesantren besar di Bangkalan ini. Kita akan silaturahim, kita akan memberikan penjelasan kepada para kiai, beliau-beliau ini bagaimana kembali lagi ke PKB. Bahwa kita targetnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Bangkalan, terutama karena memang masyarakat Bangkalan ini orang NU. Ya. Terus yang kedua, kita akan berusaha juga kepada patron-patron Blatter, karena ini patron Blatter menurut saya tidak kalah pentingnya juga. Walaupun ini di bawah para ulama, tapi beliau-beliau adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh. Kita juga ajak mereka untuk berpartisipasi bagaimana memajukan PKB. Karena kalau memang bicara politik itu tidak bisa lepas dari elektabilitas sebagai saya. Betul. Jadi Pak Ketua sudah melakukan langkah nggak ketika untuk mau mengajak para masyayikh, para ulama yang selama ini memang secara kultural adalah politik PKB. Dalam komposisi struktur kepengurusan itu sudah ada langkah untuk mengajak beliau-beliau apa enggak? Ya alhamdulillah, setelah muscap kelima kemarin, setelah saya diberikan amanah untuk memimpin PKB Bangkalan, saya langsung terutama ke para kiai khos yang Bani Holil, ada Kiai Muhammad Faisal Anwar, ada Kiai Maki, ada Kiai Fahri, ada Ranasi, ada Kiai Hasim dan lain-lain. Kami kemarin langsung melakukan roadshow kecil-kecilan ke sana secara pribadi. Saya mohon pertama memang memberitahukan ke beliau-beliau bahwa atas muscap yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Bangkalan ini saya terpilih. Alhamdulillah beliau merestui juga, dan beliau saya ajak untuk kembali ke PKB, dan alhamdulillah beliau terutama Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar, beliau dengan berkenan. Ya, sangat berkenan sekali, dan beliau ditempatkan di jajaran Ketua Dewan Mustasar. Ketua Dewan Mustasar. Ya, ini ada Rahasim juga dari dari Pondok Pesantren Nurul Holil di situ. Jadi PKB sekarang akan betul-betul mencoba bagaimana pendekatan kultural itu dilakukan sejak dari komposisi kepengurusan, Pak Ketua ya. Betul. Ya, dan itu nanti dia akan ditindaklanjuti dengan kerja fidyah ke bawah itu. Masa itu hanya sekedar di daerah di tingkat kabupaten, Pak Ketua? Di tingkat kecamatan dan desa bagaimana kira-kira? Kalau di tingkat kecamatan saya punya program nantinya itu mungkin akan dikemas di musyawarah kerja cabang ya. Ini saya ingin bahwa posisi tanfid yang ada di pengurusan cabang ini adalah kaum milenial. Oh, kaum milenial. Ya, kaum milenial. Kalau Dewan Suro saya tetap menginginkan para ulama, para kiai yang musisi. Kenapa saya inginkan milenial? Karena yang ke depan ini kita tetap akan menyongsong era milenial itu. Dan saya lihat data BPS bahwa pemilih milenial ini lebih dari 50%. Dari itu saya menginginkan bahwa
PKB Bangkalan ini menjadi partai yang Partainya para milenial. ya, partai yang milenial, partai yang tertib administrasi. Itu kira-kira. Oh, itu menarik Pak Ketua. Ya. Menarik kalau memang nanti ini betul-betul terjadi. Artinya pengurus-pengurus PAC kalau dalam frame politik yang mau dibangun, dan itu bagian dari sebuah strategi Pak Ketua untuk bagaimana merangkul kembali orang-orang di Kabupaten Bangkalan. PAC itu akan diprioritaskan adalah orang-orang milenial. Milenial ya, yang itu Tanfid, di jajaran Tanfid itu. Di jajaran Tanfid. Tapi kalau urusan Dewan Suro dan Mustasarnya ya, pancet itu, ya. Ya pancet para. Wah, ini berarti Dewan Penasehat gitu loh. Sudah mendalami al-muhafadhu al qadimus shalih wal akhir jadil asla ini Pak Ketua ya, ini. Amin. Jadi membangunnya kita harus sinergitas. Jadi tetap kita memposisikan para ulama sebagai panutan bagi kita, dan semuanya kita tetap meminta nasihat dan pandangan-pandangan para beliau itu. Oh, itu yang menjadi catatan besar Pak Ketua ya. Karena betul. PKB ini kan lahir dari NU. Ya, jadi betul. tidak boleh untuk melepas dari naskah NU gitu Pak Ketua ya. Betul, ya. Oke Pak Ketua, kita sekilas nanti setelah ada musker dan juga ada SK untuk kepengurusan, nanti kita akan sandasan lagi lebih lanjut Pak Ketua ya. Tapi untuk sementara ini silakan Pak Ketua, barangkali mau ada yang disampaikan tentang masalah PKB ke depan dan harapannya terhadap masyarakat Bangkalan. Pak Ketua silakan. Terima kasih. Jadi begini, kami jajaran Dewan Tanfid dan Dewan Suro nanti yang akan yang akan di SK oleh DPP ini kita akan melakukan menyerap aspirasi semua pihak stakeholder yang ada di Bangkalan ini, apakah itu kalangan ulama, apakah itu kalangan belater, apakah itu kalangan umaro. Saya tampung semuanya, dan ini kita akan bersinergi song-song lempung bahwa PKB ini milik bersama, bukan hanya milik satu golongan. Kira-kira begitu, akan ke sana arah kita. Dan yang kedua, kita konsep bahwa kami mengingat PKB ini menjadi partai yang modern, partai yang profesional, partainya milenial. Dan semua teman-teman yang mahasiswa, pemuda, mari bersama dengan PKB kita akan mensejahterakan masyarakat Bangkalan melalui posisi-posisi politik, apakah itu di DPR RI, apakah itu di posisi DPR di Provinsi Jawa Timur, ataupun teman-teman nanti yang ada di posisi DPRD Kabupaten. Kita juga tidak menutup semua aspirasi, dan kita tidak menutup kritik dari semua elemen, karena itu merupakan jambu bagi kita untuk melakukan lebih bagus lagi ke depan. Mungkin seperti itu Pak Liman, dan saya mohon doanya kepada para masyayikh, kepada para tokoh alim ulama, apakah itu di Nahdlatul Ulama atau yang masih di luar NU. Saya tetap menginginkan semuanya bersatu padu, kita menyongsong era milenial ini dengan menjadikan partai PKB adalah partai yang kultural milenial. PKB rumah bersama gitu ya. Rumah bersama. Dengan tagline song-song lempung. Ya. Pemirsa, demikian sandasan saya dengan Pak Ketua terpilih PKB Kabupaten Bangkalan periode sekarang, periode sekarang 21 ke 2026 ya. Tunggu gebrakan selanjutnya. Ini hanya sekedar ulasan sekilas saja, karena masih belum SK-nya masih belum turun. Dan nanti selanjutnya sandasan akan pasti secara update akan melakukan sandasan dengan Pak Ketua atau dengan bandung-bandungnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.